Banyak orang berkata, kenapa berangkat kalau nanti endingnya juga akan turun? Kenapa pergi kalau nanti endingnya juga akan pulang? Berangkat mendaki bukanlah awal dari segalanya. Turun dari puncak juga bukanlah akhir dari segalanya. Tapi ini bukanlah tentang awal dan juga akhir, tapi tentang ketenangan batin di tengah bisiknya suasana kota. Meski hanya sebentar, setidaknya merelakan waktu sebentar untuk merenung sejenak, sepadan dengan apa yang akan dibawa pulang dan nantinya bisa dikenang. Dan pada video kali ini, aku akan solo hiking ke Gunung Sriki yang terletak di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kamis 16 April 2026 kita berangkat. Jadi kali ini kita akan mendaki ke Gunung Sriki dengan ketinggian 960 mdpl yang terletak di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dan pada kali ini kita akan solo hiking karena mengingat kita libur kerja dan gabut nggak ada kegiatan apapun, akhirnya kita pun memutuskan untuk solo hiking. Ya. Mungkin teman-teman mendaki jarang mendengar atau nggak pernah mendengar apa yang namanya Gunung Sriki. Jadi, menurut artikel yang pernah saya baca, Gunung Sriki ini merupakan salah satu destinasi pendakian yang baru saja diresmikan atau baru saja dibuka. Jadi wajar bila teman-teman nggak pernah mendengar atau jarang mendengar yang namanya pendakian Gunung Sriki. Oke teman-teman, jadi kali ini saya sedang berada di jalan dan kali ini saya akan mendaki ke Gunung Sriki yang letaknya berada di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Jadi menurut artikel yang pernah saya baca, Gunung Sriki itu merupakan salah satu destinasi pendakian yang baru saja dibuka dengan ketinggian sekitar 900 mdpl-an. Sekarang hari Kamis saya libur kerja dan kita nggak tahu mau ngapain, akhirnya saya memutuskan untuk mendaki. Yuk langsung kita gas bagaimana keadaan gunung tersebut. Dan akhirnya setelah melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam dari Jombang, kita pun sampai di Gunung Sriki. Untuk keadaan Gunung Sriki di sini nggak ada pos perizinan dan juga nggak ada tempat parkir, jadi kita tinggal langsung masuk ke jalur pendakian saja.
Dan untuk sepeda, kita bisa menitipkan di warung terdekat atau di sekitar rumah warga yang berada di sini. Ini kalau teman-teman dari arah Kediri atau Jombang, itu nanti tempatnya berada di sebelah kiri. Ini kalau teman-teman dari arah Malang atau Batu, tempatnya berada di sebelah kanan. Nah, nanti untuk parkiran sama basecamp itu nggak ada, jadi nanti silahkan dititipkan di rumah warga. Yuk langsung kita gas. Jadi kita start itu jam 12:45. Untuk trek awal dari Gunung Serge ini masih diawali dengan cor-coran dengan keadaan jalur cukup menanjak. Tapi setelah itu kita pun berjumpa dengan jalur yang seperti ini, yaitu tanah yang cukup bersahabat. Untuk trek awal kita akan melewati jalan cor-coran, dan setelah itu jalur pun berganti dengan tanah. Oke teman-teman, jadi kita sekarang jam 12:45 kita start mendaki ke Gunung Serge. Jadi Gunung Serge itu merupakan salah satu destinasi pendakian yang baru saja diresmikan ya, kalau menurut artikel yang saya baca. Cuma di sini tuh belum ada base camp, juga belum ada tempat parkir. Jadi kalau teman-teman mungkin ke sini, nanti silakan dititipkan di rumah warga. Gunung Serge, jadi nggak ada base camp. Silakan disiapkan untuk pengetahuannya, mungkin dipersiapkan sebelum ke sini apa saja, karena nggak ada base camp atau mungkin nggak ada peta juga. Jadi kita harus mempelajari terlebih dahulu. Mungkin teman mempelajari dari konten ini atau mungkin dari konten teman-teman pendaki yang lainnya. Mantap. Untuk trek awal kita dihadapkan dengan jalan cor-coran, langsung dihadapkan dengan jalur menanjak. Setelah itu ada tanda puncak Serge, kita langsung ambil kanan. Mantap. Jalur menanjak teman-teman.
Oke teman-teman, jadi kita nggak ketemu dengan satu orang pendaki pun karena memang gunungnya juga belum terlalu dikenal banyak orang. Kemudian di sisi lain kita mendaki itu dari weekday, dari Kamis, dan vegetasi sekarang terbuka, tapi kalau awal masih didominasi sama hutan pinus. Mantap. Dan kita sekarang berjalan sekitar 20 menit. Kita juga belum ketemu sama pos-pos. Nanti nggak tahu ada pos apa enggak, trekking berapa menit kita juga nggak tahu. Yang penting kita enjoy menikmati perjalanan. Kalau kita lihat jalur seperti ini, biasanya itu sering digunakan warga sekitar, mungkin ketika sedang panen atau mungkin ke lahannya mereka. Oke, ada punya sedikit ambil kanan. Berjalan sekitar 20 menit dan di sini saya baru menyadari saya belum bertemu dengan satu orang pendaki pun dan juga bertemu dengan pos-pos di setiap jalur yang menuju ke puncak. Jadi, semakin dekat dengan puncak, maka jalur pun semakin rapat dan juga semakin menanjak. Dan kalau mendaki dalam keadaan seperti ini, maka kita harus fokus dengan diri sendiri dan juga pikiran kita. Karena kalau mendaki solo hiking dan nggak bertemu dengan siapapun di jalur pendakian, terkadang pikiran bisa kemana-mana. Seperti contoh mendengar suara tangisan, yang padahal di telinga kita ada beberapa hewan kecil yang sedang berterbangan, yang membuat pikiran kita bisa pergi kemana-mana. Atau jadi kalau mendaki seperti ini, pikiran harus tenang dan fokus di jalur pendakian. Jadi kita dengan hutan bambu. Semakin dekat dengan puncak, maka jalur pun semakin rapat. Jadi buat teman-teman yang kesini, saya sarankan untuk memakai jaket atau memakai base layer, karena jalur di sini banyaklah tanaman-tanaman liar yang membuat gatal tubuh.
Dan akhirnya setelah trekking kurang lebih 40 menit dari bawah, kita pun sampai di puncak Gunung Serigi dengan ketinggian 960 meter di atas permukaan laut. Empat 40 menit berjalan dari bawah, akhirnya kita pun sampai di puncak Gunung Serigi. Jadi meskipun gunung ini mempunyai puncak dengan ketinggian 900 mdpl, tapi untuk masalah pemandangan gunung ini jangan diragukan. Untuk keadaan puncak Gunung Serigi sebenarnya nggak terlalu luas, mungkin hanya bisa dibangun sekitar 4-5 tenda saja. Selain pemandangan perkotaan, kalian juga disuguhkan dengan view Waduk Selorojo yang berada di Kecamatan Ngantang ini. Mungkin ini hanya saran dan juga masukan, jadi kalau teman-teman kesini silakan mendaki di musim kemarau. Karena kalau sore hari saya pastikan sunset di sini sangatlah luar biasa sekali. Dari pendakian kali ini saya belajar, ternyata bukan pengetahuan saja yang penting, ketidaktahuan juga penting. Ketidaktahuan membuat manusia belajar. Ketidaktahuan membuat manusia mencari jawaban. Kalau saja kita tahu tentang semua hidup ini, tentu kita akan berhenti dan mati di lubang kebosanan. Jadi, setiap perjalanan akan ada masa di mana rasa bosan itu datang. Lawanlah rasa bosan tersebut dan temukan hal baru yang membuat dirimu menjadi semangat. Saya Dimas Suhajaya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini, dan terserah kalian mau like, subscribe, komen, dan juga share, itu terserah kalian. Jadi, kapan kalian kesini?